Tante, sekali lagi ya. Ayo. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke Tante, sepertinya belum semangat ya di pagi hari ini, di hari Minggu ini Tante. Sebelum kita mulai ibadah kita coba dulu gerakkan badannya Tante. Dilenturkan dulu badannya. Digerakkan dulu. Seperti ini, ikuti Tante ya. Lalu kakinya juga, badannya digerakin dulu supaya lebih fresh ya untuk ibadah lebih hari semangat. ini. Iya. Oke. Baik Tante, kita akan mulai ibadah kita ya Tante. Udah pada cantik-cantik adik-adiknya, Iya. ganteng-ganteng, wangi. Aduh, duduk yang merapi ya adik-adik. Oke Tante. Oke, baiklah adik-adik semuanya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Pastinya adik-adik sebelum kita mulai, kita ambil sikap yang baik. Kita mau saat teduh dulu ya. Close your eyes, bow your head, and then hold your hands ya. Semua tutup mata, tundukkan kepalanya dan dilipat tangannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Ayo dengan semangat ya, Tante panggil ya. Laskar Kristus. Yes. Ih, masih Oke. ada Tante yang di belakang Iya, sana yang belum betul. berdiri. Aduh, kalau punya kaki kita harus berdiri ya. Sekali lagi Iya. Tante panggil ya. Laskar Kristus. Yes. Oke, Oke. sudah berdiri semua. Ayo Tante. Kita mau panggil dulu abang yang paling ganteng ya. Siapakah dia? Kita panggil dulu para musik kita hari ini. Yuk kita hitung sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, musik. Ayo tepuk tangannya adik-adik. Semangat ya. Lagu pertama kita hari ini kurasa bahagia. Iya, hari ini kurasa bahagia. Semuanya kita merasa bahagia ya Tante. Iya dong Tante, hari Minggu. Harinya Tuhan. Iya benar sekali. Ayo semangat adik-adik, tepuk tangannya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo tunjuk temannya ya. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan bersama dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi dulu ya Tante, semuanya harus merasa bahagia ya adik-adik. Ayo semangat, angkat tangannya, tepuk tangannya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
luar biasa, puji Iya. Tuhan ya. Oke, Oke, baiklah. Semuanya sudah duduk tenang. Karena coba dulu sekarang tarik nafasnya dulu. Karena kan sudah bernyanyi, melompat, bertepuk tangan. Coba dulu sekarang tenangkan hatinya untuk kita memulai ibadah hari ini. Nah, sebelum dimulai Tante, kita mau ngapain dulu nih? kita akan mengucapkan Iya, selamat ulang tahun ya untuk teman-teman kita yang 1 minggu ini berulang tahun ya. Iya. Untuk Amang, Inang, teman guru sekolah minggu, dan tidak terlupakan adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, kami persilakan untuk berdiri. Berdiri, Oke, iya. kita akan sama-sama ya adik-adik, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita akan bernyanyi, dibuka buku nyanyiannya adik-adik. Masih ada nih Tante yang belum buka buku nyanyiannya, ayo Iya. dibuka. Ayo diambil buku nyanyiannya ya Keluarin adik-adik. ya dari tasnya. Kita buka buku nyanyian kita nomor 564 ayat 1. 564 ayat 1. Ayo tersenyum ya adik-adik. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Oke, kita akan memulai ibadah kita akan berdoa. Adik-adik dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, jangan ada lagi yang mencubit-cubit temannya. Fokus ya. Oke, kita akan berdoa, dilipat tangannya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas berkat serta kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah membangunkan kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan memulai ibadah kami, hadirlah dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Di atas segalanya Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Ini doa kami, hanya kami sampaikan dalam perantaraan anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, karena kita akan memulai ibadah kita. Untuk adik-adik kami yang di rumah yang mengikuti ibadah, duduknya yang rapi karena kita akan memulai ibadahnya. Sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 135 ayat 1, bangkit berdiri. Kumpul di hadapan-Mu, ya Yesus kami umat-Mu, berbakti satu hati. Engkaulah Raja penebus, dengan darah-Mu yang kudus, Kau mati karena kami. Terima doa dan syukuran serta hormat dan pujian atas kasih-Mu ya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Amin. Amin. Anak-anak kami dipersilakan duduk kembali. Anak-anak kami yang di rumah, kita buka katekismus kita. Kita sama-sama membaca tita yang ketujuh dan maksudnya. Tita yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita dapat melaksanakan sesuai hukumnya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1. Bangkit berdiri. Yesus sumber hidupku, Kaulah perlindunganku. Ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku. Marilah kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 292 ayat 1. Sejak Yesusku datang padaku, kuasa-Nya nyata, kasih rahmat-Nya, Dia harapanku, perlindunganku. Walau ajal tiba, hatiku senang. Anak kami yang berada di rumah, marilah kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan atau ayat bulanan di bulan Oktober diambil dari Filipi pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya dalam hatinya. Amin. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 435 ayat 1, Bangkit Berdiri. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudara
marilah kita mengaku iman kita, kita mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak kami dipersilakan duduk kembali, kita mendengarkan warta jemaat. Iya, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk warta kita di minggu tanggal 24 Oktober 2021. Nomor 1, ibadah kita masih tetap secara online. Nomor 2, apabila ada guru-guru sekolah minggu mengumpulkan anak-anak kita di WIB masing-masing untuk melakukan ibadah, tolong tetap dijalankan prokes, yaitu memakai masker, menjaga jarak. Untuk nomor 3, untuk informasi kelas 6, untuk anak-anak kami tetap menghafal titah 1 sampai titah ke-10, pengakuan iman rasuli, dan doa Bapa kami. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita akan mendengarkan firman, kita buka buku nyanyian kita nomor 123 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang selalu menjaga, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya Roh Kudus menguduskan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah anak kami, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering.
Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Demikian firman Tuhan. Ada sebuah keluarga, nama ayahnya Elkana, nama ibunya Hana. Mereka sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai putra. Lalu Hana sering pergi ke gereja atau ke bait Allah, berdoa sambil menangis untuk meminta, memohon berkat Tuhan supaya keluarga ini dikaruniai anak. Lalu Tuhan menjawab doanya. Lalu lahirlah seorang anak bagi mereka, namanya Samuel. Samuel artinya yang diminta dari Allah. Ketika Hana berdoa meminta anak, dalam doanya Hana pernah berjanji, "Tuhan, kalau Tuhan beri anak sama saya, nanti anak ini akan kuserahkan kepadamu sebagai pelayan Tuhan." Maka ketika Samuel lahir, kita kira-kira berumur, sudah bisa makan sendiri. Kira-kira umur berapa lah itu ya? Mungkin 2 tahun, 2,5 tahun, atau sampai 3 tahun. Lalu ayah dan ibunya menyerahkan Samuel besar di bait Allah bersama imam yang sedang melayani di sana. Imam yang di sana yaitu Imam Eli. Jadi masa kecil Samuel itu dia sudah tinggal di bait Allah bersama Imam Eli. Jadi dia besar di sana, ya dia belum tahu tentang namanya firman Tuhan karena dia masih suka bermain-main, tapi dibesarkan di komplek gereja gitulah kira-kira, di bawah pengawasan imam yaitu Imam Eli. Satu saat ya sudah malam, ya Samuel tidur. Lalu Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Ya karena Samuel masih anak kecil dan teman dia tidur di bait Allah itu ya Imam Eli. Maka ketika dia mendengar suara itu, dia bangun terus berlari ke Imam Eli. Karena pikir Samuel hanya mereka ada di sana. Lalu ketika dia bertemu dengan Imam Eli, dia berkata, "Ya Bapak, apakah Bapak manggil saya?" Apa kata Imam Eli?
Enggak, saya enggak manggil kamu. Udah tidur lagi. Dah dia mau tidur lagi. Terus suara itu datang lagi, Samuel, Samuel. Bangun lagi, temuin lagi Imam Eli. Ya Bapak manggil aku ya? Imam Eli berkata, enggak, saya enggak manggil kamu. Dah tidur. Tidur lagi, datang lagi suara itu. Untuk ketiga kalinya, dia lari nemuin Imam Eli. Ya Bapak manggil aku ya? Lalu Eli sadar, oh ini ada suara, ini suara Tuhan. Dah, kau tidur lagi. Nanti kalau ada yang manggil kau, jawablah, bicaralah, aku siap mendengar, gitu ya. Lalu Samuel pergi lagi. Datang lagi suara itu. Kalau dalam ayat 9, 10 itu dikatakan Allah itu berdiri di samping Samuel dan memanggil Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab seperti yang diajarkan oleh Imam Eli tadi. Lalu Samuel berkata, ya Tuhan, berbicaralah, aku siap mendengar. Lalu ada lagu anak-anak sekolah minggu, apa itu ya? Apa judulnya? Coba dulu kakak-kakaknya lah, kakak guru sekolah minggu coba nyanyi. Ada lagu yang cocok untuk itu. Kita dengarkan ya, nanti nyanyi di rumah. Terima kasih. Tuhan memanggil namamu, nama sekolah minggu. Tadi di Alkitab dikatakan Tuhan memanggil Samuel dan Samuel menjawab. Sekarang Tuhan memanggil kita anak-anak sekolah minggu. Lalu anak sekolah minggu harus menjawab. Kalau Tuhan memanggil, jawabannya apa? Sama seperti jawaban Samuel itu. Bahwa Samuel siap untuk mendengar apa kata Tuhan. Maka anak-anak sekolah minggu juga disapa oleh Tuhan. Lalu anak-anak juga harus menjawabnya, ya Tuhan, bicaralah, saya siap mendengar. Belajar untuk mendengar, menjadi pendengar yang baik, supaya apa yang kita dengar itu jelas kita dengar dan kita mengerti. Maka kita akan menjawab dengan benar dan dengan penuh dengan pengertian. Maka kalau Tuhan menyapa kita, hai anak sekolah minggu, harus rajin berdoa. Lalu jawabnya apa? Ya Tuhan, saya akan rajin berdoa, itu kan. Jadi kalau Samuel dan Eli sebagai pengawasnya di bait Allah yang mengajarkan firman Tuhan kepadanya, yang ngajarin dia tentang segala sesuatu yang baik. Sekarang kita hidup bersama di dalam keluarga, ada ayah dan ibu. Maka bapak, ayah dan ibu harus mengajarkan hal yang baik kepada anak-anaknya. Maka anak-anak juga harus berkata, ya bapak, saya siap untuk mendengar. Dengarkan apa kata mamanya, dengarkan apa kata ayah. Kalau hal itu yang baik, yang membuat kita menjadi anak yang baik, membuat kita jadi pintar, menjadi anak rajin, ya kita harus nurut. Bagi anak kecil yang belum tahu berdoa, ayah dan ibu juga harus mengajarkan dia bagaimana cara berdoa,
bagaimana apa bahasa doa yang baik dan benar, sehingga semua anak-anak sejak kecil sudah diajarkan firman Tuhan, sudah diajarkan tentang berdoa. Banyak hal yang harus diajarkan di rumah, tidak hanya berdoa, membaca firman Tuhan, berkasih-kasihan, bertolong-tolongan, saling menghargai, saling mendoakan, saling memberi hormat, tidak saling menyakiti, tidak saling mencubiti, tidak saling membuat temannya atau kakaknya, adiknya menangis, tapi semuanya saling membahagiakan yang satu dengan yang lain. Demikianlah orang yang hidup dalam bimbingan orang tua, dan demikianlah orang yang hidup dalam bimbingan firman Tuhan. Jadi keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Kalau Samuel sejak kecil dia diserahkan di bait Allah menjadi pelayan Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli, sekarang kita juga dipanggil Tuhan untuk hal yang sama. Kita tidak tinggal di bait Allah tapi tinggal di rumah. Tapi panggilan itu adalah untuk semua orang. Panggilan untuk selalu berhubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui membaca firman Tuhan. Maka ketika anak sekolah minggu rajin membaca Alkitab atau pagi, apakah itu malam, lalu ditutup dalam doa, saya yakin anak-anak sekolah minggu imannya menjadi besar. Jadi dia tidak mudah goyah. Nanti kalau dia sudah misalnya sudah selesai sekolah, mencari kerja, di sana ada kesulitan, dia tidak gampang putus asa, tapi dia selalu ingat janji Tuhan itu, bahwa siapa yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menolongnya. Maka sejak kecil anak telah diajarkan untuk terus mengandalkan kuasa Tuhan, terus mengandalkan karya Tuhan. Tidak hanya mengandalkan kemampuan kita, tetapi kita sudah maju lebih cepat, yaitu maju bersama Tuhan. Sehingga apapun yang kita jalani, kita akan merasakan tuntunan Tuhan. Maka kalau Tuhan memanggil namamu, jawablah, ya Tuhan, saya siap untuk mendengar. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami telah mendengar firman-Mu bahwa Tuhan selalu memanggil dan menyapa anak-anak-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memanggil anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanaim menjadi anak-anak yang baik, yang memiliki nilai juang, yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, hormat kepada orang tua, sayang kepada saudaranya, dan tidak ada di antara anak-anak kami yang saling menyakiti, tetapi mereka saling mengasihi, menyayangi, saling menolong, saling memperhatikan, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Roh Kudus yang menuntun para orang tua untuk mengajarkan, mengawasi anak-anaknya, supaya pertumbuhan anak-anaknya benar-benar di dalam firman Tuhan. Dan anak-anak kami, anak sekolah minggu juga harus menurut, mau untuk dibimbing menjadi anak yang baik. Ampuni dosa anak-anak-Mu ini, supaya tidak terhalang segala berkat yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Ketika mereka sekolah, ketika mereka dalam perjalanan, kiranya kasih Tuhan yang selalu menyertai. Dengarkanlah doa dan permohonan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, karena kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo untuk adik-adik di rumah, keluarkan dulu persembahannya, ayo. Sekarang taruh di tangan kanannya. Kita buat janji kita kepada Tuhan ya. Kita angkat tinggi-tinggi tangan kita, ayo. Sekarang kita buat janji kita kepada Tuhan. 1, 2, ya. Hupelehon mapelehaku dan marga busau Tuhan. Kita buka buku nyanyian kita nomor 481 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat 2 bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami, marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.